الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya qawiyyu ya matin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wal taja'tu ila hawlika wa quwwatika wa ilmika fa innaka antal qawiyyul matin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, keafiatan, taufik hidayah. Kembali kita berkumpul sama-sama di tempat, di waktu, di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Selawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbaharui niat kita. Berkumpulnya kita di tempat ini niat menuntut ilmu agama, mencari hidayah, mencari petunjuk Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjunjung perintah Allah, perintah Nabi dan orang-orang salih terdahulu, menghidupkan syiar Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat kehadiran kita di sini, berkat niat yang kita niatkan saat ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, keluarga, kerabat kita, anak-anak dan pasangan kita. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan, dimurahkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, baik dan berkah, dan semoga anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh, salihah, patuh kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, menyenangkan kita dunia dan akhirat kelak. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari segala yang membahayakan pada dunia kita, agama kita dan akhirat kita. Dan semoga kita semua panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, ibadah, takwa kepada Allah, penuh keberkahan. Dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan orang-orang salih, pimpinannya orang salih, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Menyambung daripada pengajian daripada kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, nafa'anallahu bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin, sampai kepada kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ay rahimallahu rahmatan khassah taliku bimaqamihi sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada salawat Allah yaitu Allah merahmati dengan rahmat yang khusus. Salawat dari Allah adalah rahmat, bentuk rahmat khusus yang layak dengan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahmat ini ada dua, ada rahmat khusus, ada rahmat umum. Nabi kita Nabi Muhammad itu mempunyai rahmat khusus, bahkan miftahi babi rahmatillah. Nabi Muhammad itu adalah kunci pintu rahmatnya Allah. Kalau kita hendak cepat dapat rahmat Allah, maka melewati pintunya Nabi Muhammad dengan mengikuti Nabi Muhammad, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain daripada pintu Nabi Muhammad, itu sangat susah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sendiri,
arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami utus engkau wahai Nabi Muhammad rahmat, bentuk rahmat kami lil alamin, untuk semesta alam. Wassalatu minal malaikah, adapun salawat daripada malaikat adalah permohonan ampun. Jadi para malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi, bentuk rahmat khusus untuk kedudukan Nabi, dan malaikat pun berselawat kepada Nabi, bentuk ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu orang yang bersih daripada dosa, bersih daripada kesalahan. Wa minal adamiyin tadarru wa du'a, dan selawat daripada manusia, kita nih berselawat kepada Nabi Muhammad, apapun bentuk selawat kita adalah permohonan dan doa. Nah, kita makanya sebelum berdoa itu dianjurkan selawat. Kemudian setelah berdoa itu ditutup dengan selawat, sehingga doa kita itu akan terangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa tanpa selawat itu minim dikabulkan Allah. Tapi kalau berdoa dimulai dengan salawat dan ditutup dengan salawat, maka akan terangkat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat daripada manusia itu bentuk permohonan, dan doa kita ada wasilah dengan Nabi Muhammad, doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala sayyidina, salawat Allah ala atas sayyidina, pimpinan atau junjungan. Apa yang dimaksud dengan pimpinan atau junjungan? Di sini disebutkan as-sayyid huwa man jama'a ahadu arba'i khisal. Yang disebut dengan junjungan, pimpinan adalah terkumpul 4 perkara. Yang pertama, man sada fi qaumihi, seseorang yang menjadi pimpinan kaumnya itu disebut dengan sayyid, sayyidina. Bila orang itu jadi pimpinan kaumnya, maka disebut dengan sayyidina. Yang kedua, man kathura sawaduhu ay jaishuhu wa atba'uhu. Yang kedua disebut dengan junjungan, pimpinan, sayyidina adalah seseorang yang banyak tentaranya dan pengikutnya. Nabi Muhammad paling banyak follower di dalam dunia ini, paling banyak pengikutnya, paling banyak tentaranya, manusia maupun bangsa jin atau bangsa malaikat. Yang ketiga disebut dengan sayyid, junjungan, pimpinan, man tafazza'a ilaihin nas inda syada'id, seseorang yang menjadi tempat tumpuan manusia ketika mereka berada dalam kesulitan. Jadi manusia itu berada dalam keadaan kesulitan, keadaan tempat pelarian kecuali kepada Nabi Muhammad. Itu disebut dengan sayyidina. Jadi Nabi Muhammad sayyidina adalah seseorang yang menjadi tempat tumpuan manusia ketika mereka berada dalam kesulitan, apa-apa kesulitan dunia atau kesulitan apapun, maka tempat pelarian kita adalah kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Di antaranya dengan kita bersalawat, mengikuti beliau, akhlak pribadi beliau, atau duduk berkumpul di majlis salawat, di majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cepat orang yang punya masalah, punya problem, itu bila duduk di majlis maulidin Nabi, apalagi sebentar lagi akan datang bulan maulidin Nabi, di bulan yang akan penuh keberkahan dan akan mendatangkan kejayaan, kesuksesan bagi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir disebut dengan junjungan, sayyidina, pimpinan, al-halim alladzi la yastafizzuhu al-ghadab. Wa qad ijtama'at hadis sifat fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, pimpinan, junjungan adalah orang yang santun, yaitu seseorang yang amarah, yaitu seseorang yang amarah tidak berpengaruh terhadap dirinya. Nabi Muhammad itu bila diulah sarik atau musarik, dikerjai, bahasa di frame, bahasa ada pernah sarik apabila bersangkutan berkaitan dengan diri sendiri seorang. Tapi kalau dikerjai atau apabila ada sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah, misalnya agama dilecehkan atau Allah misalnya dihina, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling terdepan, orang yang paling utama marah dalam
dalam urusan itu. Tapi dalam urusan pribadi beliau, ada pernah beliau sarik. Nah, makanya semua sifat ini, seorang yang menjadi pimpinan kaumnya, seseorang yang banyak tentara dan pengikutnya, seseorang yang jadi tumpuan manusia ketika mereka berada dalam kesulitan, orang yang santun, yaitu seseorang yang amarah, tidak berpengaruh terhadap dirinya. Semua sifat empat ini terkumpul di dalam pribadi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidi, pimpinan, junjungan. Nah, kemudian apabila kita bersalawat, apakah harus kita membuat Sayyidina atau kita tinggalkan kalimat Sayyidina? Para ulama menjelaskan apabila ada salawat khusus yang datang daripada Nabi langsung, itu alangkah bagusnya tanpa Sayyidina. Tapi kalau misalnya salawat lainnya, misalnya daripada aulia, daripada ulama, misalnya salawat ala fatih, itu ditambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih, bentuk adab, bentuk sopan santun dengan Nabi Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan Nabi kita, yang mencintai Nabi kita, itu memanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kada pernah Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan nama langsung. Tapi selain Nabi Muhammad, Allah memanggil ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Nah, ini bentuk bahwasanya Allah menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaidah di dalam ilmu itu imtithalil awamir khairun min sulukil adab. Semata-mata menjunjung perintah itu lebih utama daripada menjalani adab. Contoh misalnya kalau adzan itu perintahnya kada pakai sayyidina, harus pakai sayyidin, harus pakai sayyidina. Kalau misalnya asyhadu anna sayyidana Muhammad, harus pakai sayyidina, karena itu ada imtithalil awamir sudah. Kalimat adzan, sigat adzan tanpa sayyidina. Selain ada perintah, salawat yang lainnya itu dianjurkan dengan sayyidina sebagai bentuk sopan santun dan adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ala sayyidina Muhammadin, Muhammad. Di sini dijelaskan ismun maf'ul liman kathurat kisaluhul hamidah. Tsumma ju'ila alaman ala sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sebuah nama, kata benda berbentuk objek yang bermakna seseorang yang melimpah sifat-sifat terpuji di dalam dirinya. Apapun sifat yang terpuji munculnya daripada Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua sifat yang baik yang terpuji itu munculnya sumbernya daripada Nabi Muhammad. Bahkan sifat itu menjadi mulia karena berdampingan atau berada di dalam diri Nabi Muhammad. Kalau kita manusia biasa menjadi mulia karena sifat yang mulia. Orang ini tawadhu, ya, karena sifat tawadhu mulia. Orang ini masya Allah penyabar, karena sifat sabar mulia. Orang manusia biasa menjadi mulia karena ini bersifat mulia. Tapi kalau Nabi Muhammad menjadi mulia bukan karena sifat yang mulia, tapi sifat mulia itulah yang jadi mulia karena di dalam diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sebuah nama Muhammad yang mana banyak pujian dan banyak sifat-sifat terpuji di dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasabu alaihi salatu wassalam, nasab Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita harus tahu selak beluk nasab beliau. Kita bisa cinta sama seseorang, kita pasti meneliti siapa sih pulang ini, anak siapa, kayaknya siapa, dari mana asalnya, kita harus tahu. Jadi bentuk kecintaan kita dengan Nabi Muhammad, setidaknya kita paham, mengerti nasab beliau. Huwa Sayyiduna Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah pimpinan yang bernama Muhammad ibni Abdillah, anaknya Abdillah, ibn Abdul Muttalib, anak daripada Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Hakim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fahar, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ini yang paling sepakat para ulama bahwa Nabi Muhammad
itu kembali kepada Adnan, makanya disebut dengan Sayyidi waladi Adnan, pimpinan anak keturunan Adnan. Adapun sampai kepada Nabi Ibrahim itu masih diperselisihkan pendapatnya. Tapi kalau kepada Sayyidina Adnan itu akurat betul pendapatnya nasab beliau itu. Wa ala alihi, dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Siapa mereka keluarga Nabi Muhammad? Di sini disebutkan alun Nabi, keluarga Nabi, humul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Keluarga Nabi adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Kabilah Hashim dan Bani Muttalib. Jadi orang-orang yang beriman dengan Allah, dengan Nabi Muhammad dari kalangan kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu keluarga Nabi. Kalau kada beriman kayak Abu Lahab, keluarga Nabi dari Abdul Muttalib, tapi kada beriman, bukan disebut dengan keluarga Nabi. Kemudian was-sahabi, kemudian wa ala ali wa sahbi. Salawat Allah pun kepada sahabat. As-sahabat ismun jam'u sahabi wa huwa man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Siapa mereka para sahabat? Sahabat adalah mereka orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman kepada Nabi dan wafat dalam kondisi beriman pula. Jadi sahabat itu adalah orang yang langsung bertemu oleh Nabi, melihat Nabi dan beriman juga ketika meninggal dunia. Itu sahabat Nabi. Nah, makanya Uwais Al-Qarani itu ada disebut dengan sahabat Nabi. Ada sezaman dengan Nabi. Tapi Uwais Al-Qarani itu berada di Yaman. Nabi berada di kota Mekkah. Uwais Al-Qarani kada pernah melihat Nabi, kada pernah bertatap muka lawan Nabi. Nah, makanya kada disebut dengan sahabat Nabi. Nah, tetapi Nabi Muhammad tahu dengan Uwais Al-Qarani, bahkan beliau berpesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bila bertemu lawan Uwais Al-Qarni, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini mempunyai kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Karena apa? Karena baktinya lawan ibu beliau, bakti lawan kuitan. Jadi Nabi Muhammad ini mengakui orang yang bakti lawan kuitan ini orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor satu, karena perintah daripada Allah langsung kita disuruh beriman kepada Allah, kemudian bakti kepada dua orang tua. Setelahnya itu hal-hal yang banyak fadilah aja. Jadi jangan sampai kita lawan orang tua kurang ajar, ada hormat, lawan yang lain hormat, sopan santun, kita salah. Jadi orang tua tetap nomor satu. Orang tua tetap nomor satu karena perintah langsung dari Allah. Nabi Muhammad mengakui kemuliaan Uwais Al-Qarani. Kenapa? Karena kebaktian Uwais Al-Qarani dengan ibunya. Nah, jadi Uwais Al-Qarani bukan sahabat. Kenapa? Karena kada bertamu, ada melihat langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari Yaman, Uwais Al-Qarani. Nah, Uwais Al-Qarani ujar para ulama, sebagaimana ujar Nabi Muhammad, rajulun majhulun fil ardi wa ma'rufun bis sama. Seorang laki-laki yang kada dikenal di kalangan bumi tapi populer di kalangan langit. Ini Uwais Al-Qarani. Kenapa bisa ya? Tadi sebab orang bakti kepada orang tua tadi. Ini kada dikatakan orang kada menilainya, orang kada memandang, kada menghormati, tapi di kalangan di langit orang masyhur, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu wajib bagi setiap orang Islam. Jadi setiap kefarduan itu menggugurkan dosa. Kita sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu menggugurkan dosa. Dosa-dosa kecil tentunya. Misalnya kita berbuat dosa mbak subuh, tapi dengan melaksanakan sembahyang zuhur itu dosa yang mbak subuh itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mbak zuhur kita melakukan dosa kecil, dengan adanya sembahyang asar itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah kewajiban itu apabila kita lakukan menggugurkan dosa-dosa kecil. Demikian juga kita menuntut ilmu agama, kita hadir di majelis ilmu agama itu secara tidak langsung dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contohnya lagi kewajiban. Ini kewajiban itu ada yang berupa perintah firman daripada Allah, ada juga kewajiban yang mana daripada Nabi Muhammad SAW, bentuk sabda beliau, kayak menuntut ilmu contohnya. Orang bakti kepada kuitan itu wajib. Nah, bila melakukan kewajiban itu menggugurkan dosa. Orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga, misalnya kewajiban yang keluar daripada rumahnya kemudian pulang ke rumah kembali, itu dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan kewajiban itu karena Allah. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah fardu wajib bagi setiap orang yang beriman. Di sini disebutkan mala rukhsata lil mukallaf al-gadir fi jahri. Tidak ada kata udzur bagi orang yang sudah mukallaf, bagi orang yang sudah mukallaf untuk menuntut ilmu agama, kada ada udzurnya lagi. Jadi bila sudah mukallaf balik berakal, apalagi kita ini alhamdulillah ulama, orang yang berilmu ada di tengah-tengah kita. Itu ada udzur lagi. Kalau bahari mungkin menempuh perguruan mungkin di gunung sana atau menempuh jarak 2 hari 2 malam bahari. Wah, ini alhamdulillah transportasi nyaman, kemudian guru ada di tengah-tengah kita, majlis banyak-banyak. Ada yang berilmu agama yang akan berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahari mungkin ibadahnya ringan karena ada alasan di hadapan Allah. Sekarang majlis dekat, ulama di tengah-tengah kita, transportasi ada. Ada yang berilmu agama paling besar karena penyesalan di hari kiamat, orang yang punya luang waktu, punya kesempatan tapi kadang menuntut ilmu agama ini paling besar, paling berat penyesalan di hari kiamat kelak. Tetapi ya itulah, menuntut ilmu agama ini adalah murni panggilan Nabi, orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Artinya siapa yang meniti sebuah jalan, yang mana yang meniti sebuah jalan itu mencari ilmu agama, maka akan dipermudah oleh Allah jalan menuju surga. Artinya meninggal dunia itu tempat terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi logikanya bila ada menuntut ilmu agama akan sulit, tidak akan diarahkan ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat pengajian, tempat majlis ilmu adalah taman surganya Allah. Kayak pada kita masuk ke dalam surga, tamannya aja kada pernah kita duduk. Di tamannya aja kita kada pernah lewat. Di tamannya aja kita kada pernah santai. Jadi orang yang hendak masuk ke dalam surga harus melewati taman-tamannya. Taman-taman surga yang ada dalam dunia adalah bentuk majlis zikir, majlis ilmu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik kemudahan untuk menuntut ilmu agama, diberikan ilmu yang berkah bermanfaat, yang mendapatkan keridhaan Allah dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma wassil wa barik wa taqabbal ma qara'na fi hadzal majlisil mubarak min al-Qur'anil azim wa min at-tahlil wa tasbih wa salati wa salam ala sayyidina nabi wa min qira'ati maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma amalna fi hadzal majlis min anwa'il khairat wa ta'at wa ibadat wa sadaqat hadiyatan balighah rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutakabbalan nuqaddimu dzalika nudiha ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa banati wa ahli baiti wa dzurriyyati ma tanasalu ila yaumiddin ila sadatina alawiyyin sadatina sulm jami'il awliya wal ulama was salihin aina ma kanu halat arwahum min masyariqil ardi ila maghribiha ila sayyidina al-muhajir sayyidina al-faqih muqaddam sayyidina al-sabqab sayyidina al-saqran sayyidina al-mihdar sayyidina al-aidarus al-akbar sayyidina al-aladin sayyidina syabir karbin salim wa agi sayyidina al-jufri sayyidina al-habsyi sayyidina al-abtar sayyidina syari barat sayyidina al-haqqat sayyidina ahmad bin zain al-habsyi sayyidina al-habib ali bin muhammad al-habsyi wa habib muhammad bin idus al-habsyi wal habib abu bakar bin muhammad as-segab habib abu bakar bin usman as-segab wal habib salih bin musin al-hamid wa jamil habaib wa syaraib aina ma kanu halat arami masyariqil ardi ila maghribiha thumma ila al-marhumah syarifah asmani binti habib idus al-habsyi hajja min ardiyah binti abdullah wa syarifah sidah binti habib idrus wa habib hashim bin habib ahmad as-segab wal habib ibrahim bin umar bin syekh al-habsyi nagara wal habib zaid bin ahmad al-idrus surabaya wal habib hasan baharun usulihim wa furuhim wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa dawil huquqil wajibati alana wa alaikum anna Allah yatagashshahum birahmah wal maghfirah yu'li darajatihim al jannah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa anzil fi quburihim adiyya wan nur wal bahja was surur min yawmin hadha ila yawmin nusyur برحمتك يا عزيز الغفور واجعل ثوب ما قرنا فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وفقا لهم من النار وسلامة ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من
بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا ومن حوالينا شاكيا ولا محروما ولا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا سددته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا منكم تقبل يا كريم.